0111007. Dan saya Chandra dengan hadiah Prodi Al-Aqal Al-Syamsiyah kelas A semester 3 dengan mata kuliah Subhanallah dan dosen pengampu Ibu Rahmat Ningsih. Di sini kami akan membawakan sebuah video yang berjudulkan Perlindungan Hak. Selamat menyaksikan. Access granted. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang. Hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membalas pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Menurut Patricia Lauhan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan penerbitan. Definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang memberikan pengertian hak cipta. Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta di mana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara hakikat, hak cipta termasuk hak milik imaterial karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya ciptaan seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Di samping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli atau orisinal. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya atau otomatis. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum, legal right, yang harus dibedakan dari penguasa fisik suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak atau absolut. Dalam prakteknya, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam hak cipta terkandung pengertian ide serta konsepsi hak milik yang dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu di negara-negara lain pun. Hak cipta dipandang sebagai properti atau hak milik. Hak-hak dalam hak cipta dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hak yang dapat dipindahkan atau diserahkan, dan yang kedua adalah hak yang tidak dapat dipindahkan atau diserahkan. Contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan antara lain yang pertama, memperbanyak hasil ciptaan, yang kedua, mengumumkan hasil ciptaan, yang ketiga, menerjemahkan hasil ciptaan, dan yang keempat, menyandiwarakan baik dalam radio maupun televisi maupun dalam media lainnya. Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan yang tetap berada dan melekat pada seorang pencipta adalah yang pertama, menuntut pelanggaran hasil ciptaan, dan yang kedua, izin mengadakan perubahan dan lain sebagainya. Di antara hak-hak dalam hak cipta, yang pertama adalah hak cipta sebagai hak eksklusif. Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif, keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya, yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah hak cipta sebagai hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak bagi seorang pencipta untuk memperoleh keuntungan materi maupun keuntungan lainnya dari hasil ciptaannya yang telah disebarluaskan.
Yang ketiga merupakan hak cipta sebagai hak moral. Dengan mempunyai hak moral, seorang pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya atau salinan ciptaannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta, yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi seorang pencipta. Menurut teori hukum alam, hak cipta kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut dirubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Prancislah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si pencipta meninggal. Konvensi Internasional Hak Cipta atau UUC 1952 Revisi Paris 1971 menentukan perlindungan hak cipta pada pasal 4 ayat 2A, yaitu lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Dengan demikian, jika kita membandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hak moral dan ekonomi. Masa perlindungan terhadap hak moral pencipta diberikan tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Untuk hak ekonomi, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Pelanggaran hak cipta Warkop DKI pada tahun 2021. Grup Warkopi yang dianggap mirip grup kawakan Warkop Dono Kasino Indro atau Warkop DKI menjadi perbincangan publik. Warkopi yang terdiri dari Alvin Dwi Krisnanandi, Alfrein Dimas Kusnandi, dan Sipriyadi Candiago dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Warkop DKI. Dan yang kedua, contoh kasus pelanggar hak cipta lagu oleh Gen Halilintar pada tahun 2021. Halilintar Onirvial Said dan Legoni Umar Faruk yang dikenal dengan Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang berjudul Lagu Syantik. Mahkamah Agung MA menghukum keduanya untuk membayar ganti rugi sebesar 300 juta. Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Syantik dan merekam, membuat video serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publis Herindo yang menaungi para pencipta lagu Syantik. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Selain itu, keduanya juga melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggandakan dalam bentuk elektronik atau digital penerbitan karya ciptaan dan pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial.